Danau Tes, merupakan danau terbesar di Provinsi Bengkulu. Tak hanya menyajikan panorama alam yang indah, danau yang terletak di Kabupaten Lebong ini menyimpan sejuta potensi. Sekarang saya sedang berada di Danau Tes dan hari ini kita mau cari kijing di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kijing yang ada di Danau Tes biasa dikenal oleh warga dengan sebutan kijing jaboy. Kijing yang ada di sini biasanya memiliki ukuran yang cukup besar. Hari ini kita menggunakan rakit, jadi kalau rakit ini kita harus jaga keseimbangan dan sekarang cuacanya lagi angin gini. Jadi harus ekstra hati-hati. Oke, kita sudah sampai di lokasinya. Ini kira-kira kedalamannya berapa, Pak? Sekitar 8 meter. 8 meter. Jadi kalau spot yang pertama ini kedalamannya cukup dalam, jadi bapak-bapak yang mau jemplung ke bawah. Sekarang sudah siap? Oke, Bapak, lanjut. Hati-hati, Pak. Semoga dapat banyak ya, Bapak. Yang besar-besar jangan lupa, Pak, kijingnya. Request lagi saya. Oke, Pak. Wuh! Ayo, Pak. Hati-hati, Pak. Wah, nggak kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 langsung naik. Dapat lagi, Pak. Wih, banyak kijing jaboy. Ini dia, kijing jaboy yang sudah Bapak dapat. Ini cukup besar juga ukurannya dari kijing yang biasa saya makan. Dan ini masih ada yang lebih besar lagi, Pak? Ada. Masih ada yang lebih besar lagi. Kita mau tunggu lagi nih. Kijing merupakan sejenis kerang yang hidup di sungai. Kijing biasa hidup mengendap di dasar sungai yang berpasir maupun berlumpur. Wah, sampai kena baju ini. Wih, Bapak semangat sekali carinya. Wih, dapat lagi. Oh, ini agak besaran lagi nih, lebih besar daripada yang tadi. Dia ukurannya juga berbeda-beda ternyata. Tidak semuanya sama, tapi memang ada yang lebih besarnya lagi. Oke, ini dia kita sudah dapat di spot pertama cukup banyak. Walaupun ini agak dalam sampai Bapak menyelam, tapi kita mau lihat di spot yang sana karena agak sedikit pendek dan bisa dijangkau dengan kaki saya. Saya mau coba ambil di sana. Ayo Bapak, udah dapat banyak kah? Oke. Sudah banyak ini. Ayo Pak, naik Pak. Oke, ini kita sudah sampai di spot kedua dan saya sudah mau langsung nyemplung karena ini dangkal. Set. Dangkal. Kalau dangkal saya berani, Pak. Kalau kayak tadi, aduh. Ibu-ibu lagi cari kijing ya. Wih, udah lumayan ini. Udah dapat ini. Iya, Ibu, kalau di dangkal sini juga ada ya? Iya, Bang. Wih, banyak kijingnya ternyata. Gede dan kecil. Gimana tadi bawa-bawa pasir gitu ya, Bu? Iya, di Lumpur. bawah pasir. Oke. Diraba-raba aja dulu. Ini biasa saya dapat, tapi ini ukurannya mini. Kalau yang kecil-kecil kayak gini, kita harus melepaskan kembali ke alam biar dia bisa semakin besar dan bisa berkembang biak. Kembalikan, bye. Dapat lagi nih yang ini. Jadi kalau kijing jaboy ini hidupnya tuh di dasar-dasar danaunya. Jadi kalau di sana tadi kita nyelam, ini bisa dijangkau dengan tangan. Bapak, ini kita dapatan nih banyak. Ini dia. Kita udah dapat ya, Bu. Digabungin sini ya.
Ya. Wih, ini dia hasil kita kali ini. Dan kalau dilihat-lihat, ini dua kijing ini punya ukuran yang berbeda. Ini yang diambil di tempat dalam dan ini yang diambil di tempat yang agak dangkal. Kelihatan nih perbedaannya tuh dari ukurannya. Jadi semakin dalam, semakin besar juga ukurannya. Semakin pinggir, semakin segini ukurannya. Kecil. Oke, ini kita sudah bersihin kijing-kijingnya. Sekarang kita mau olah jadi makanan yang lezat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah ini nih, kita mau olah kijingnya jadi sambal kijing ala Sadai Tes. Ini Bu, direbus dulu ya? Iya, Direbus dulu. Oke, saya bantu bikin bumbunya. Oke. Untuk membuat sambal kijing ini, bahannya cukup sederhana. Hanya membutuhkan cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, dan garam. Oke, ini kita lagi bikin bumbu-bumbunya biar sebentar pas kijingnya udah bisa dibuka, langsung bisa dibumbuin. Proses perebusan nggak butuh waktu lama, hanya sekitar 15 sampai 20 menit. Oke, ini kijingnya udah mateng, sekarang sudah kebuka. Iya. Ini dia kijing yang sudah direbus, jadi dia tuh cangkangnya langsung terbuka, jadi diambilnya lebih gampang. Nih, selain ukurannya cangkangnya gede, ternyata dagingnya juga gede sekali, besar ini. Ini besar sekali, Bu. Wah, ini makanya puas. Jadi yang namanya jaboy itu ternyata terletak di dalamnya, yaitu yang paling bagian atasnya ini nih, yang kayak jengger ayam. Dan kita mau goreng untuk menghilangkan amisnya juga. Salah satunya dengan cara digoreng. Wih, wow, Ibu, wow, keren banget. Saya kaget. Wah, bisa lagi. Saya udah kayak chef-chef gitu kalau masak di sini. Ini udah mulai ini ya, Bu, udah mulai matang, tapi belum. Oke, ini kalau kita lihat-lihat tadi kita udah masak agak lama nih, tapi airnya nggak habis-habis karena memang di dalam kijing itu terdapat kandungan air yang cukup tinggi. Oke, Ibu, udah ya, udah matang. Kita mau angkat. Oke, Bu, angkat lagi. Oke, sebentar. Iya, let's go. Ini udah matang, sekarang kita mau satukan dengan sambalnya. Oke, Bu, let's go. Oke, udah habis. Ya. Kalau di sini tuh aromanya tuh sudah menyengat sekali nih. Sudah memanggil-manggil untuk makan. Nah, ini Bu, ini sudah. Agar bumbunya merata, tumis bumbu dengan kijing kurang lebih 5 menit. Oke, ini kita sudah selesai masaknya, sudah matang, kelihatannya sudah sangat enak. Saya sudah tidak sabar untuk coba. Bye-bye, kita makan, Pak! Kijing jaboy memiliki rasa yang gurih dan enak jika diolah menjadi masakan. Kijing jaboy ini sudah disediakan oleh alam dan biasanya kalau di sini di Sadai Tes ini biasa dimanfaatkan untuk makanan sehari-hari, dan kalau dipadukan dengan bumbu seperti ini rasanya enak sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang.